Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Febi Sinta Siregar, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelas Manajemen Dakwah A, semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Haji Dr. Muhammad Bal Abdul Muin LCM. Dalam video ini kita akan membahas mengenai realisasi iman dalam kehidupan sosial. Adapun dalam pembahasan dalam video ini kita akan membahas mengenai 5 judul pembahasan, yaitu yang pertama etika silaturahmi, pembahasan yang kedua etika bertetangga, pembahasan yang ketiga mengenai hadis tentang POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Pembahasan yang keempat yaitu etika berpolitik, dan pembahasan yang kelima yaitu larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai etika silaturahmi. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan seseorang yang senantiasa menyambung silaturahmi ialah akan diberikan umur yang panjang serta dimudahkan akan rezekinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Namun, tidak cukup hanya sekedar silaturahmi, seorang muslim juga harus memperhatikan adab dan juga etika yang baik sesuai dengan anjuran dalam agama Islam. Dalam etika silaturahmi atau dalam adab bersilaturahmi, yang perlu kita perhatikan yaitu memberikan senyuman saat mulai masuk ke rumah orang lain. Jangan terlalu mendominasi pembicaraan saat berkunjung, dan jangan lupa mengucapkan salam. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai etika bertetangga. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, masuk kepada tetangga kita. Bagi makhluk sosial, tentu kita membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan segala hal. Untuk itu, sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk berbuat baik antar sesama. Ada adab berbuat baik antar tetangga yang bisa menjadi bahan perhatian kita. Adab bertetangga yaitu mendahului berucap salam, tidak lama-lama dalam berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, dan berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hadis atau dalil tentang POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Sebagaimana ayat Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang terkait dengan fungsi perencanaan, yang dimana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu organizing. Dalam hadis, Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Yang ketiga yaitu actuating. Al-Quran dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan, ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 2 yang dimana artinya ialah dia juga menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan dan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Fungsi manajemen controlling ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, lalu ia berkata, suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Setelah beberapa malam lewat, Nabi bangun untuk menunaikan sholat. Beliau melakukan wudhu ringan dengan air yang sedikit dan kemudian sholat. Maka aku bangun dan berwudu seperti wudu beliau. Aku menghampiri beliau dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau memutarku ke arah sebelah kanannya dan meneruskan sholatnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Pembahasan yang keempat yaitu etika berpolitik. Etika berpolitik harus dikedepankan untuk menunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Sebagai orang yang hidup bersama-sama, ada kalanya kita satu pilihan dan ada kalanya kita berbeda pilihan. Kita harus bisa saling menghormati, dan yang sama pun jangan saling membangun kekuatan untuk melawan yang lain. Suatu tindakan politik dikatakan etis ketika terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan golongan atau
egoisme. Dan pembahasan yang terakhir yaitu larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dalam arti merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapuhnya kualitas moral. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya Rasulullah melaknat penyuap dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad.